Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS ya, atau penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester atau UTS atau ulangan tengah semester mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 SMP atau MTSN semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada di sana, atau di bagian playlist juga ada. Dan mari kita mulai latihannya. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon A. Testosteron, B. Insulin, C. Progesteron, D. Estrogen. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu testosteron jawabannya. Berikut ini yang merupakan saluran reproduksi pada pria secara urut adalah A. Testis, uretra, vas deferens, epididymis, penis. B. Testis, epididymis, uretra, vas deferens, penis. C. Testis, vas deferens, epididymis, uretra, penis. D. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis. Maka jawaban yang benar adalah D ya, testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis. D jawabannya. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan sperma, sel haploid dimulai pada tahapan A. Spermatosit sekunder, B. Spermatid, C. Spermatogonium, D. Spermatosit primer. Maka jawaban yang benar adalah C. Spermatogonium jawabannya. Kita lanjut. Hasil akhir dari proses oogenesis adalah A. Satu spermatosit primer dan 2 badan polar, B. Satu spermatosit primer dan 3 badan polar, C. Satu ootid dan 2 badan polar, D. Satu ootid dan 3 badan polar. Maka jawaban yang benar adalah D. Satu ootid dan 3 badan polar ya. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan oleh nomor A1, B4, C3, D2. Jawaban yang benar adalah D, jawabannya 2. Nah, ini ya, bagian 2 ini yaitu terjadinya fertilisasi. Nomor 2 ini. Hormon yang paling aktif sejak awal proses menstruasi pada wanita dewasa adalah hormon A. FSH, B. Progesteron, C. Estrogen, D. Gonadotropin. Maka jawaban yang benar adalah A ya, FSH jawabannya. A jawabannya.
Proses berhentinya siklus menstruasi pada wanita usia lanjut disebut A. Menopause, B. Spermatogenesis, C. Oogenesis, D. Fertilisasi. Maka jawaban yang benar adalah A. Menopause jawabannya. Fungsi dari amnion adalah A. Memberi makan dan oksigen pada embrio, B. Melindungi ibu hamil, C. Melindungi embrio dari guncangan, D. Pertukaran zat antara ibu dan janin. Maka jawaban yang benar adalah C. Melindungi embrio dari guncangan. Bayi kembar yang dilahirkan dari pembelahan satu zigot menjadi dua yang terus tumbuh menjadi individu disebut kembar. A. Fraternal, B. Tidak identik, C. Identik, D. Non-fraternal. Jawaban yang benar adalah C, yaitu identik jawabannya. Berikut ini penyakit pada sistem reproduksi yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang adalah A. Gonore, B. Herpes, C. AIDS, dan D. Sifilis. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu AIDS jawabannya ya, atau penyakit AIDS ya, BC ya, AIDS. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya, ini adalah gambar buah kentang ya. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan di atas ini adalah dengan cara A. Umbi batang, B. geragi, C. Umbi akar, D. Umbi akar tinggal. Maka jawaban yang benar adalah A. Umbi batang jawabannya. Gitu ya. A ya, umbi batang ya jawabannya. Lanjut. Tanaman cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian A. batang, B. daun, C. bunga, D. akar. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B, yaitu daun. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan A. Vegetatif alami, B. Vegetatif buatan, C. Generatif, D. Aseksual alami. Jawaban yang benar adalah A, yaitu vegetatif alami jawabannya. A ya jawabannya. Berikut ini merupakan persamaan dari tumbuhan lumut dan paku adalah A. bentuk akarnya, B. cara perkembangbiakannya, C. bentuk batangnya, D. bentuk daunnya. Maka jawaban yang benar adalah
B. Bentuk perkembangbiakannya ya, B jawabannya. B ya, cara perkembangbiakannya ya, bukan bentuk ya, tapi cara perkembangbiakannya ya, B jawabannya. Maaf ya, jadi B ya, cara perkembangbiakannya, bukan bentuk ya, tapi cara. Oke, kita lanjut nomor 15. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut A. Stek, B. Okulasi, C. Merunduk, D. Mengenten. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu merunduk jawabannya. Jenis hewan di bawah ini yang cara berkembang biaknya sama dengan tumbuhan pisang adalah A. Amuba, B. Hydra, C. Ganggang merah, D. Ganggang hijau. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu Hydra. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Ini adalah gambar kadal ya. Hewan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara A. Vivipar, B. Ovipar, C. Membela diri, D. Ovovivipar. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu ovovivipar jawabannya. Protozoa bereproduksi dengan cara A. Membela diri, B. Pertunasan, C. Fragmentasi, D. Spora. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu membela diri jawabannya. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Kera, B. Bebek dan ayam. A. Kera, bebek dan ayam, maaf ya. A. Kera, bebek dan ayam. B. Angsa, bebek dan kelinci. C. Itik, angsa dan bebek. D. Hiu, ayam dan cicak. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu itik, angsa dan bebek jawabannya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki A. Akar, B. Bunga, C. Batang, D. Daun. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B, yaitu bunga. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan A. Benang mahkota, B. Benang sari, C. Putik, D. Mahkota bunga. Jawaban yang benar adalah
B, yaitu benang sari jawabannya. Hewan di bawah ini yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan yaitu A. Jangkrik, B. Ayam, C. Gajah, D. Lebah. Maka jawaban yang benar adalah D. Lebah jawabannya. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 23 ya. Oke. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen adalah A. Penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya, B. Merupakan kumpulan dari kromosom, C. Sebagai penentu sifat yang tidak diwariskan pada turunannya, D. Merupakan satuan-satuan kecil penyusun kromosom. Maka jawaban yang benar adalah A. Penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya. Itu ya jawabannya. Sifat paling mencolok yang diturunkan oleh induk disebut A. Resesif, B. Fenotip, C. Genotip, D. Dominan. Maka jawaban yang benar adalah D. Dominan jawabannya. Oke, kita lanjut. Kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu disebut A. Alel, B. Autosom, C. Gonosom, D. Haploid. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu gonosom jawabannya. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor ilmu genetika adalah A. Karl Landsteiner, B. Charles Robert Darwin, C. Carolus Linnaeus, D. Gregor Johann Mendel. Jawaban yang benar adalah D ya, Gregor Johann Mendel jawabannya. Jumlah kromosom tubuh pada manusia adalah A. 46, B. 32, C. 23, D. 64. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu 46. Jawabannya 46. Sifat warna ungu dan buahnya manis merupakan contoh A. Fenotip, B. Persilangan, C. Genotip, D. Mutasi. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu fenotip. Persilangan dengan satu sifat beda disebut A. Hibridisasi, B. Monohibrid, C. Homozigot, D. Dihibrid. Jawaban yang benar adalah
B yaitu monohibrid jawabannya. B ya, monohibrid. Mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Gamet untuk genotip tersebut adalah A M besar, B besar, M besar, B kecil, B M besar, B kecil, C M besar, B besar, D M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, B kecil, B kecil. Maka jawaban yang benar adalah A ya, M besar, B besar, M besar, B kecil. Itu ya jawabannya. Kita lanjut soal selanjutnya. Jadi A ya, M besar, B besar, M besar, B kecil. Oke, lanjut. Rasio fenotip persilangan di hibrid adalah A1:2:1, B9:3:3:1, C1:3, D3:1. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 9:3:3:1. Itu ya jawabannya. Kita lanjut. Berikut ini yang merupakan alel homozigot resesif adalah A M kecil, B M besar, C M besar, M kecil, D M kecil, M besar. Maka jawabannya benar adalah A ya, M kecil, A jawabannya. Pada persilangan monohibrid mawar merah M besar, dan mawar putih M kecil, dihasilkan keturunan pertamanya mawar merah. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka dihasilkan F2 sebanyak 48 bunga. Nah, jumlah bunga yang berwarna putih pada F2 adalah A1, B36, C12, D3. Jawaban yang benar adalah D yaitu 3 jawabannya. Kita lanjut. Penyakit yang dapat diturunkan pada keturunannya adalah A. Buta warna dan gagal ginjal, B. Gagal ginjal dan anemia, C. Buta warna dan hemofilia, D. Hemofilia dan anemia. Maka jawaban yang benar adalah C. Buta warna dan hemofilia jawabannya. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna A. Merah muda dan putih, B. Merah dan putih, C. Merah muda, merah muda dan putih, D. Merah muda dan merah. Jawaban yang benar adalah
C ya, merah, merah muda, dan putih. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan soal PTS STS mata pelajarannya, silakan cek di deskripsi atau playlist. Sampai jumpa.